Oke, baik. Sekali lagi selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara yang di Amerika. Hari ini tanggal eh, 3 Februari tahun 2024 dan saat ini kita akan melanjutkan kembali kita punya pelajaran dari buku Everlasting Covenant atau Perjanjian Kekal dan sekarang kita sudah di chapter 11 dan sudah 2 pertemuan. Dan ini yang ketiga ya, kita akan melanjutkan di chapter 11 ini. Jadi seperti biasa ya, saudara-saudara, sebelum kita akan lanjut dari apa yang kita sudah pelajari sepanjang setelah 2 pertemuan ya, dan ini pertemuan ketiga, kita akan review kembali apa yang sudah kita pelajari dan kita akan lanjutkan pelajarannya untuk hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari judulnya, Israel seorang pangeran Tuhan. Kalau kita baru lihat dari judulnya, mungkin eh, kita tahu kalau seorang pangeran Tuhan ini pasti orang saleh ya. Ini Israel kita tahu Yakub ya. Yakub sebelum diubah namanya menjadi Israel. Dan kalau kita lihat pangeran Tuhan ini berarti orang saleh, orang yang memang benar-benar benar ya, yang setia sama Tuhan, tidak ada cacat celanya. Tapi setelah kita pelajari dari 2 pertemuan ini, nggak ada baik-baiknya dari seorang Yakub ini atau seorang Israel ini. Justru dia punya masa lalu yang sangat gimana ya, seorang yang sangat nggak baik atau jahat yang tidak patut untuk ditiru. Ini seorang yang penipu ya. Ini kalau kita lihat ini Yakub ini atau Israel penipu. Jadi mungkin kalau mau diganti judulnya dari penipu menjadi seorang pangeran Tuhan. Ini jadi ini sebenarnya menjadi kekuatan kita ya, bagaimana latar belakang kita tidak menjadi kendala bagaimana Tuhan bisa membawa kita atau membimbing kita ke jalan yang benar. Jadi kita akan review sedikit ya ini tentang pelajaran ini. Jadi kita sudah tahu semuanya bahwa ini tentang hak kesulungan. Jadi untuk apa namanya? Mungkin tradisi ya mereka waktu itu bahwa hak kesulungan itu harus menjadi orang yang paling sulung, baru namanya hak kesulungan ya. Atau birthright ini menjadi yang paling orang yang anak yang paling tua yang berhak mendapat hak kesulungan. Sama dengan raja-raja waktu dulu, biasa anak yang tertua adalah putra mahkota, dan dialah yang akan menjadi pengganti bapaknya atau ayahnya kalau misalnya ayahnya nanti meninggal ya. Tapi ini yang menjadi masalahnya, Tuhan sudah bilang kepada Ishak dan Ribka bahwa ya akan yang nanti menjadi apa namanya, eh, mereka punya kesulungannya atau dia punya yang akan menerima warisan ini, berkat ini adalah Yakub ya. Kita tahu Yakub dan Esau adalah anak kembar, tetapi Esau duluan keluar ya. Esau duluan keluar daripada Yakub. Dan mereka berdua tahu bahwa ini apa namanya? Yakublah yang berhak. Tetapi masing-masing dari kedua orang tua ini, Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Karena kita tahu Yakub itu selalu di rumah dan selalu sama-sama dengan Ribka. Sedangkan Esau ini dia punya kegemaran berburu, dan kalau dia berburu dia suka kasih daging buruan itu kepada bapaknya atau kepada Ishak, dan Ishak sangat suka dengan daging buruan dari eh, apa namanya Esau. Dan akhirnya mereka berdua memiliki anak kesayangan masing-masing. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga ya, kenapa ini Ishak dia sudah tahu bahwa hak kesulungan ini milik daripada Yakub, tetapi dia berjanji kepada Esau bahwa hak kesulungannya akan diberikan kepada Esau. Nah, ini menurut saya ini jadi akar masalah di keluarganya ini. Seandainya hal ini tidak terjadi, tidak ada aplikasi dalam keluarga, kemungkinan cerita ini nggak seperti ini ya. Tapi kita sudah tahu ceritanya terjadi seperti ini. Nah, ketika didengar oleh Ribka bahwa
hak kesulungan akan diberikan kepada Esau, ini tentu saja panik ya ini Ribka ini. Aduh, ini nggak akan diberikan kepada Yakub. Jadi mereka mencoba untuk mencari cara bagaimana supaya supaya hak kesulungan ini akan diberikan kepada Yakub. Akhirnya cara yang mereka lakukan adalah cara menipu ya. Cara menipu. Cara menipu dan kita sudah tahu jalan ceritanya, mereka tipu Ishak dan akhirnya Ishak memberkati Yakub. Ishak memberkati Yakub. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah seandainya ini saudara-saudara bisa jawab ya. Seandainya Yakub nggak menipu Ishak dan Esau lah yang diberkati oleh Ishak. Apakah janji Tuhan akan gagal di sini, saudara-saudara? Apakah janji Tuhan nggak akan terjadi dan akhirnya Esau lah yang akan memiliki hak kesulungan dan warisan itu akan menjadi milik Esau? Kira-kira ada yang bisa jawab? Ya, bro. Iya, iya, boleh. Iya, kurang jelas tapi boleh diulang. Silakan, bro. Ya, ini kan peristiwanya persis dengan waktu Sarah dan Abraham dijanjikan tuh Iya. anak. Tapi kesannya kayak mana ini anak ini? Lalu apakah Tuhan gagal mau kasih anak? Itu kan ceritanya. Nah, datang kepada mereka berdua ini, Tuhan sudah janjikan. Dan Ribka juga tahu kan itu peristiwa. Oh, siapa namanya? Yakub ini akan menerima kesulungan. Tapi ketakutan yang dimiliki Ribka ini, jadi dia seakan-akan, oh jangan-jangan sampai si Esau yang diurapi ya akan menerima itu. Nah sementara kalau kita lihat dari cerita ini dan pengalaman Abraham, sekalipun Esau akan diurapi, ya tetap Yakub juga akan menerima urapan dan itulah janji Tuhan kan. Jadi tidak akan tidak akan meleset apa yang Tuhan bilang. Itu sih yang kita percaya bahwa sekalipun Esau dapat pengurapan, tetap apa yang Tuhan sudah meteraikan, yang sudah Tuhan bilang untuk Yakub, dia juga akan diurapi. Dan itu hak kesulungan. Iya, betul. Taunya dari mana? Dari ini, alur cerita ini sendiri. Iya, Thank you. iya, thank you, bro. Memang sudah dibilang di sini ya. Jadi sebenarnya kalaupun apa namanya Ishak memberkati Esau, tetap hak kesulungan atau warisan yang janjikan Tuhan akan tetap menjadi bagian Yakub. Janji Tuhan tetaplah janji Tuhan ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan itu akan ditepati ya. Tidak perlu dengan sedikit usaha manusia pun untuk menepati apa yang Tuhan sudah bilang. Jadi kalau Tuhan sudah bilang seperti itu, akan jadi seperti itu. Nggak usah bikin bantuan apa-apa kepada apa yang Tuhan janjikan. Karena itu pasti akan terlaksana. Makanya sama seperti dibilang tadi ya, sama seperti Abraham dan Sarah ketika Tuhan janjikan akan memiliki keturunan yang besar, Tuhan sudah berjanji, dan setelah 10 tahun dari janji itu, kelihatan nggak datang-datang, mereka coba membantu Tuhan. Bantu Tuhan dengan mengambil Hagar kan. Ini kelihatan sah-sah saja untuk mengambil Hagar menjadi apa namanya, untuk mendapatkan keturunan kan. Tapi janji Tuhan bukan seperti itu. Makanya akhirnya apa? Akibatnya ketika mereka coba membantu Tuhan, akhirnya keturunan Ishak dan Ismail sampai sekarang ini masih apa? Berperang ya. Itu ketika kita mencoba membantu Tuhan akan terjadi hal-hal yang sangat tidak baik ya. Makanya ini Yakub juga ketika mereka dia dan mamanya atau Ribka coba, karena Tuhan sudah berjanji seperti itu dan mereka coba untuk membantu Tuhan ya, kalau tanda kutipnya kayak membantu Tuhan, akhirnya apa? Yakub menjadi orang pelarian dan seperti yang dibilang waktu minggu lalu ya, Ribka dan Yakub tidak pernah bertemu sampai mereka mati ya. Ini anak kesayangan. Pikir Ribka bahwa kalau misalnya Esau ini sudah tidak
marah lagi, nanti Yakub bisa pulang ke dia ya, pulang dan mereka bisa bertemu mungkin dengan bahagia. Tapi sampai mati, sampai Ribka mati, amarah Esau masih ada. Aduh, amarah Esau masih ada dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Ini akibat-akibat seperti ini ya, akibat-akibat mencoba melakukan perbuatan dengan perbuatan sendiri, mencoba apa yang Tuhan janjikan dengan perbuatan sendiri, akibatnya sangat parah ya, sangat parah. Dan ketika Yakub menipu Ishak dan dia pergi ke rumah pamannya Laban, di sana juga eh, ia apa? Ia ditipu ya. Di sana juga ia ditipu. Berapa kali ia ditipu oleh pamannya ini? Sangat mungkin 10 kali ya ditipu oleh pamannya ini. Dan itu ini hukum karma berlaku di sini ya, di mana ketika kita menipu, kita juga akan ditipu ya. Tapi ini perjalanan dari Yakub ini yang menjadi pelajaran kita ya. Di mana ketika dia dalam perjalanannya, ketika dia lari, dia menerima ketika sampai di Betel ya, kita lihat dia mimpi ada tangga yang naik turun dari langit ke bumi. Dan kita lihat di situ Yakub menerima Injil Tuhan. Ini yang kita sudah pelajari. Yakub menerima Injil Tuhan. Dan ketika dia menerima Injil Tuhan, ini kita sudah belajar di chapter 1 ya. Injil itu kuasa, ada kuasa yang menyelamatkan dari dosa ya. Kita sudah pelajari. Dan Injil ini menjadi bagian Yakub. Dan Yakub berubah ketika dia menerima Injil ini. Jadi ini menjadi pelajaran ya, bagaimana kita dengan masa lalu kita dan ketika menerima Injil, ada perubahan di sana. Karena Injil ini ada kuasa juga untuk merubah kita. Injil adalah kuasa yang menciptakan, kuasa yang menyelamatkan kita juga, menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kuasa yang sama, kuasa penciptaan, kuasa yang menyelamatkan juga ini yang mampu merubah kita ya. Makanya kalau kita menerima Injil ini, kita akan diubahkan. Dari Yakub seorang penipu menjadi seorang yang sabar ya, menjadi seorang sabar. Ketika dia ditipu di rumah pamannya, dia tidak membalas apa yang dilakukan pamannya. Berapa kali dia ditipu ya, baik dari istrinya, dari ketika mengambil istri, dia ditipu oleh pamannya. Dan ini dia belajar banyak sekali ya. Dan Yakub belajar bahwa ketika menipu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saudara-saudara, dari sini, dari pelajaran ini kita mendapati bahwa ketika Yakub menipu Ishak, itu tidak membuat warisan hak kesulungan itu menjadi milik Yakub. Ya, ini menjadi garis bawahi kita menjadi garis bawahi ya. Jadi bukan karena dengan Ishak memberkati Yakub dengan cara tipuan itu Yakub menerima haknya. Tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Bukan dengan cara menipu, karena suatu kebenaran tidak bisa dilakukan oleh cara penipuan ya, cara penipuan. Ini jadi walaupun Ishak memberkati Esau, tetap hak kesulungan itu menjadi milik apa? Menjadi milik Yakub. Tetapi ketika Yakub menipu Ishak dan Ishak memberkati Yakub, itu bukan dengan itu ya, bukan dengan cara itulah dia mendapatkan hak kesulungan ya, saudara-saudara. Dan kita lihat dengan berlalunya waktu ketika Yakub mempelajari banyak hal, dia mempelajari banyak hal dari apa yang dia alami, dia berubah, dan disitulah ketika Tuhan memberkati dia, disitulah sebenarnya dia menerima hak kesulungannya yang sejati ya. Ini itu yang sudah kita pelajari waktu lalu. Hmm. Oke. Jadi waktu lalu juga kita sudah pelajari ya, Li, kasih mute, Li. nggak bisa, kita nggak bisa. Ya. Sudah. Jadi lambang yang waktu Yakub bermimpi juga waktu lalu, antara waktu dia bermimpi ada tangga
antara bumi dan langit dan naik apa namanya? Dan ada malaikat turun naik ya dari tangga itu. Tangga itu melambangkan Kristus. Tangga itu yang menghubungkan. Sebentar ya, sebentar. Oke, jadi tangga itulah yang menghubungkan bumi dan langit, dan tangga itu melambangkan Kristus ya. Tangga itu melambangkan Kristus. Oke. Mungkin saudara-saudara ada tambahan dari apa yang sudah kita pelajari, review tadi. Mungkin ada yang sudah mau tambahkan sebelum kita lanjut. Ya, silakan bro. Ya, jadi kalau kita lihat arti dari tangga itu, kan yang menyiapkan tangga itu Tuhan. Ini menggambarkan betapa tidak mampunya manusia dan tidak sanggupnya manusia ya untuk apa istilahnya, tanpa Tuhan untuk datang kepada pertobatan, untuk datang kepada mencari Tuhan. Nggak bisa kita cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Dia siapkan tangga. Dan dia hubungkan kita yang berdosa itu. Ya, dia yang menjelma jadi manusia. Dia hubungkan kita dengan surga. Sehingga di sini terlihat jelas bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang menyiapkan bahkan pertobatan sekalipun. Coba bayangkan, kalau kalau kita tidak bisa terhubung dengan surga, apa kita jadinya? Kan? Nah, salib ini, lalu pengorbanan Kristus di kayu salib, dan maunya Bapa merelakan anaknya untuk datang ke dunia jadi seorang hamba. Inilah tangga surga tangga dari bumi ke surga yang tercipta. Dan kita lihat pekerjaan malaikat Tuhan yang naik turun di situ untuk keselamatan manusia, menopang pekerjaan dari juru selamat kita, itu aktif. Ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan kasih kita, dia menyiapkan tangga, dan melalui ini juga kita belajar bahwa Tuhan melihat keterbatasan manusia, ketidaksanggupan, sehingga dia yang provide, dia yang menyiapkan hubungan kita itu dengan Tuhan, sebagaimana kita yang tidak sanggup sebagai orang berdosa. Thank you, bro. Iya, thank you bro. Mungkin ada lain lagi yang mau tambahkan apa yang kita sudah pelajari. Jadi ini yang tadi saya jelaskan tadi ya, yang minggu lalu kita sudah pelajari. Ini dibilang bahwa Yakub tidak memperoleh apapun dari hak kesulungan yang telah dibelinya dengan lihai dari saudaranya. Harta miliknya adalah karena berkat langsung dari Tuhan. Jadi Yakub tidak menerima hak kesulungan itu, warisan itu dari cara menipu ya. Karena harta itu atau warisan itu diberikan langsung dari Tuhan ya. Walaupun Esau yang diberkati oleh oleh Ishak waktu itu, tetap janji Tuhan bahwa Yakub yang akan menjadi bagian milik Yakub, tetap itu akan menjadi milik Yakub ya. Dan ini sama seperti apa namanya? Dia bilang warisan itu bukan warisan yang dapat diturunkan dari ayah kepada anak lelakinya seperti warisan biasa, tapi warisan yang harus diberikan kepada masing-masing orang melalui janji dan berkat pribadi langsung dari Allah. Jadi biasa kalau warisan itu diberikan ayah kepada anaknya, tetapi warisan ini bukan langsung seperti itu ya. Ini warisan yang dari Tuhan. Makanya ini sama dengan ini dia bilang kalau orang Kristen, memang kalau kita lahir sebagai orang Kristen, apakah ketika orang tua kita itu keduanya mama papa kita orang Kristen, ketika kita melahirkan kita, apakah kita otomatis menjadi orang Kristen? Tidak seperti itu ya.
Kita ini secara pribadi menjadi Kristen dengan Tuhan, bukan secara keturunan seperti itu ya. Mungkin agama kita dalam statusnya seperti itu, tapi hubungan kita dengan Tuhan itulah yang menjadikan Kristen ya. Jadi ini yang sudah kita pelajari. Ya, ini satu lagi ya dari Esau ya. Ini yang kita pelajari waktu lalu sebelum tutup. Ini Esau ini Tuhan bilang mungkin salah satu kenapa Tuhan juga tidak memilih Esau dan dia memilih Yakub ya. Ini kita nggak tahu karena Tuhan yang menilai hati ya. Ini dia bilang ini yang saya warna kuning ini ya. Tapi dia tidak tahu, dia kasar dan pantang. Dia kasar dan pantang menyerah. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Edom ini Esau ya, keturunan Esau. Bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukumanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya untuk memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan murkanya untuk seterusnya. Di sini kita melihat bahwa meskipun watak alami Yakub buruk, karakter Esau sangat tercela. Ini dibilang di sini ya, di ayat ini, Esau ini karakternya sangat tercela. Kenapa sangat tercela? Ini Esau ini dia masih menyimpan amarahnya kepada Yakub berpuluh tahun, 20 tahun ya, dia memendam amarahnya dan dibilang sini dia punya apa namanya? Dia punya dendam kepada Yakub masih sangat segar. Waduh, masih sangat segar waktu kayak Yakub baru 20 tahun tetapi kayak Yakub baru bikin kemarin dan dia masih ingat dan dia mau untuk apa? Membunuh Yakub ya saudara-saudara. Ini luar biasa dan ini kenapa sangat tercela? Sikap Esau ini sangat tercela karena dia tidak bisa memaafkan. Dan Tuhan juga tidak akan apa? Memaafkan. Ini apa namanya? Dibilang aku tidak akan menarik kembali hukumanku kepada Edom. Ini karena apa? Esau ini atau Edom tidak mau memaafkan sesama manusia. Aduh, Tuhan memang membenci kejahatan, tetapi apalagi kalau kita orang menjati kita dan kita masih menyimpan dendam kita tidak memaafkan, apalagi sampai bertahun-tahun, itu Tuhan pun tidak akan memaafkan kita ya dengan cara seperti itu. Jadi pengampunan ini menjadi pelajaran penting dari pelajaran Esau. Berpuluh-puluh tahun, jadi makanya amarah itu harus apa? Hilang sebelum matahari terbenam. Ini Esau 20 tahun. 20 tahun. Dia bilang, meskipun 20 tahun telah berlalu, kemarahan Esau masih segar seperti biasanya. Seperti semula ya, as ever ya, seperti waktu itu. Jadi ketika Yakub mau bertemu dengan Esau, apa yang tanggapan Esau? Esau datang dengan 400 orang. Kalau di sini dibilang against it dengan 400 trained warriors atau 400 tentara terlatih untuk bertemu dengan Yakub. Apa maksudnya dengan kalau mau bertemu dengan Yakub dan membawa 400 terlatih? Tentu saja untuk membinasakan Yakub, membalas dendam apa yang telah Yakub lakukan kepadanya. Tetapi ini ceritanya sampai di situ, ya kemarinnya sampai di situ. Disinilah Yakub bergumul bagaimana supaya Tuhan melindunginya ya. Ini pergumulan Yakub atau penyerahan diri Yakub yang akan menjadi pelajaran kita pada sahabat ini. Oke. Sampai di sini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Kita akan lanjut membaca. Mungkin kalau ada yang mau tambahkan silakan. Oke. Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Jadi pelajaran kita minggu lalu sampai di sini ya. Di 141.2. Oke. Subjudulnya bergumul dengan malaikat. Yakub pernah mencoba untuk mengalahkan saudaranya dengan cara curang. Dia telah berpikir bahwa dengan demikian, dia bisa menjadi pewaris janji Tuhan. Sekarang dia telah belajar bahwa itu hanya dapat diperoleh dengan iman. Dan dia pergi seorang diri untuk berdoa agar dibebaskan dari murka saudaranya. Jadi, Yakub sudah belajar banyak, saudara-saudara ya. Jadi, bukan dengan cara menipu dia bisa memperoleh warisan itu yang dijanjikan ya.
Tetapi dengan cara apa? Dengan iman atau percaya bahwa Tuhan akan memberikan janji itu, apapun caranya dia akan berikan ya. Tetapi bukan dengan cara menipu ya, saudara-saudara. Tuhan akan tetap berikan apa yang telah dia janjikan. Tetapi kita harus apa? Memiliki iman ya. Nah, sekarang ketika dia mendapat masalah, apa yang dia coba untuk lakukan, dia lari kepada Tuhan ya. Ini dia pergi seorang diri untuk berdoa agar dibebaskan dari muka saudaranya. Kita lanjut. Setelah membuat pembagian yang terbaik dari keluarga dan kawanannya, dia tetap sendirian untuk melanjutkan doanya kepada Tuhan. Jadi ini dia untuk bertemu dengan Yakub, dia melakukan pembagian ya. Dia punya domba-domba, harta-harta, dia kasih duluan, dia punya hamba-hamba duluan, dan dia punya keluarga, dia punya istri-istri dan anak-anak di kelompok kedua. Dan Ribka dan beserta dua anaknya itu dia tempatkan paling belakang ya, supaya kalau misalnya dia punya rencana, kalau misalnya ketika bertemu dengan eh, Esau, dan Esau membantai eh, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua masih bisa untuk melarikan diri ya. Dia punya rencana seperti itu. Karena memang Esau rencana untuk apa? Membunuh dia ya, rencana untuk membunuh Yakub beserta keluarganya. Nah, ini ketika dia sudah bagi dia punya kawanan, dia tetap sendiri untuk berdoa kepada Tuhan. Ini wah luar biasa, dia punya penyerahan ya. Ini kuasa doa luar biasa. Kita lanjut ya. Dia menyadari bahwa dia tidak layak untuk apapun, dan bahwa jika dibiarkan di gurun dia akan binasa, dan dia merasa bahwa dia harus menyerahkan dirinya lebih jauh pada belas kasihan Tuhan. Waduh, ini luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi saudara-saudara, ini ketika Yakub dia menyendiri untuk berdoa, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang ya, seorang laki-laki datang. Ini awal pemikiran Yakub, laki-laki ini adalah seorang perampok atau pencuri. Jadi dia bergulat sepanjang malam. Dia bergulat sepanjang malam dengan orang ini. Dan dia belum tahu ya, ini kalau orang ini adalah malaikat atau Tuhan ya. Sampai ketika orang itu menyentuh dia punya lutut, pangkal paha ya, di sini dibilang dia punya pangkal paha, dan pangkal pahanya ini terpelecok, kalau bahasa Inggrisnya out of joint, atau dia punya tulang itu keluar dari dia punya sendi, atau dislokasi ya, kalau bahasa medisnya dislokasi. Jadi keluar, aduh itu kita bisa bayangkan dia punya sakitnya luar biasa ini. Dia punya sendi keluar dari tempatnya ya. Nah, terus Yakub bilang ketika orang itu menyentuh pangkal pahanya dan pangkal pahanya keluar dari tempatnya, dia tahu, oh ini Tuhan ini ya, ini bukan orang biasa, ini bukan manusia biasa, ini Tuhan. Makanya dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nanti kita akan lihat ya, dia punya arti ini, saudara-saudara, ini sangat bagus sekali di paragraf-paragraf berikut. Terus kita baca ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara-saudara, kalau kita lihat dia punya bahasa Inggris, dia bilang, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power. Ini for as a prince. Karena engkau adalah apa? Karena sebab engkau adalah prince. Prince itu pangeran ya. Pangeran, ini bahasa Indonesia nggak ada pangeran di sini. Pangeran, dan engkau apa? Bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang ya. Ini
dijadilah dia punya nama pangeran ya, pangeran. Namamu diubah menjadi Israel ya dari Yakub. Kemudian dia lanjut begini. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Wah, Kejadian 30 ayat 24 sampai 30. Jadi ini pergumulan Yakub ya. Yakub bergumul dengan malaikat. Dia tidak tahu ya, seandainya dia tahu itu Tuhan, mungkin dia sudah menyerah di tengah malam itu. Tapi ketika ini dia tahu bahwa itu adalah perampok dan dia bergumul sepanjang malam. Dan Yakub ini orang yang kuat ya, kita tahu dia sudah terbukti dia sudah menjaga domba siang dan malam di padang gurun dan dia fisiknya sangat kuat. Dan dia bergumul dengan malaikat ya. Dia bergumul dengan orang ini sampai pagi. Dia baru tahu itu malaikat atau Tuhan ketika itu sudah mau pagi. Ketika mereka orang itu menyentuh pangkal pahanya dan pangkal pahanya keluar dari tempatnya ya. Ini luar biasa. Dan ketika dia menyadari itu Tuhan, dia tidak melepaskan orang itu ya. Dia tidak melepaskan orang itu. Oke, mungkin sampai di sini saudara-saudara ada yang mau tambahkan sebelum kita lanjut. Ini dia punya cerita akan berlanjut. Oke, kalau ada kita lanjut ya. Ini lanjut. Ini sangat menarik ya. Berdoa dan bergumul. Orang sering berbicara tentang bergumul dengan Tuhan dalam doa, seperti yang dilakukan Yakub. Tidak ada bukti yang mana Yakub mengetahui bahwa Tuhanlah yang sedang bergumul dengannya sampai pagi tiba dan sendi pahanya terlepas karena sentuhan lawannya. Jadi ini yang sudah dibilang tadi ya, bahwa Yakub ini tidak tahu bahwa orang yang bergumul dengannya itu pada awalnya adalah Tuhan. Tetapi dia tahu ini manusia ya. Memang kita tahu betul bahwa tak seorang pun akan memiliki ketangguhan untuk terlibat dalam adu kekuatan dengan Tuhan jika dia mengenal dia sebagai Tuhan. Malaikat menampakkan diri kepadanya sebagai seorang pria atau sebagai manusia, dan Yakub pasti mengira bahwa dia sedang diserang oleh seorang perampok. Kita dapat membayangkan dengan baik bahwa Yakub berada dalam kesulitan besar sepanjang malam. Waduh, ini. Jadi dia tahu ini ada perampok. Dan ini tujuan pertamanya dia mau berdoa kan saudara-saudara. Dia mau berdoa, bagaimana dia mau serahkan dia punya masalah kepada Tuhan. Dan malah ketika dia mau berdoa malam-malam itu, datang seseorang dan dia kira ini perampok. Aduh ini mau berdoa ini, tapi dia bergumul sepanjang malam. Aduh kita lihat lagi ya. Waktunya semakin dekat ketika dia harus menghadapi saudaranya yang sedang marah. Dan dia tidak berani menemuinya tanpa jaminan penuh bahwa segalanya baik-baik saja antara dirinya dan Tuhan. Ia harus tahu bahwa ia telah diampuni atas perbuatan jahatnya di masa lalu. Waduh, ini bagus sekali. Namun jam-jam yang telah ia rencanakan untuk digunakan dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dihabiskan dengan bergulat dengan seseorang yang dianggapnya sebagai musuh. Jadi kita dapat yakin bahwa meskipun seluruh kekuatannya digunakan untuk melawan musuhnya, hatinya terangkat kepada Tuhan dalam kesedihan yang pahit. Ketegangan dan kegelisahan malam itu pasti sangat mengerikan. Ini kalau kita bisa, kalau nggak salah ini adalah Jacob Trouble ya. Ini masa kesulitan Yakub waktu itu ya. Bagaimana dia mau bergumul, apakah dosa saya sudah diampuni? Apakah Tuhan sudah mengampuni dosa saya di masa lalu? Apakah Tuhan akan melindungi saya ketika saya akan bertemu dengan Esau kakak saya yang akan membunuh saya? Di samping berdoa seperti itu, dia harus bergulat bergumul dengan orang yang dianggap musuh. Aduh, bayangkan saudara-saudara lagi bergulat, tetapi hati kita punya fisik lagi bergulat, tapi hati kita lagi berdoa kepada Tuhan. Ini, aduh, nggak bisa bayangkan ya bagaimana apa yang dihadapi Yakub seperti itu. Dan ini mungkin ini akan menjadi, bukan mungkin, ini akan menjadi bagian kita di akhir zaman ya, umat Tuhan ketika melewati Jacob's Trouble, di mana ini ya seperti ini, kita lagi bergumul dengan musuh kita di dunia ini,
Tetapi hati kita sepenuhnya terangkat kepada Tuhan, berdoa, bagaimana apakah dosa kita sudah diampuni, seperti itu ya. Aduh, luar biasa. Ini pertentangan Yakub, dia punya dosa memang besar, tetapi ketika dia bertobat, dia menyerahkan diri kepada Tuhan, ini sangat luar biasa yang bisa kita lihat ya. Oke, sebelum kita lihat bagaimana Yakub menang, mungkin ada yang mau tambahkan ya, saudara-saudara, di subjudul ini ya. Di subjudul ini, berdoa dan bergumul. Ini, ya silakan. Tadi ada yang tambah. Brother, Bisa dengar, Li? jadi Ya, silakan. Mungkin Kak Dolphin dulu. Ya, silakan, Bro. Joy, Kak, nah, Kak Alvin dulu. Kak Alvin, Kak. nggak, jadi luar biasanya cerita Yakub sampai-sampai di garis timeline nubuatan kita ada yang disebut masa kepicikan Yakub. Iya, iya, betul. Itu memang umat-umat Tuhan akan bergumul sebagaimana Yakub waktu itu kan. Iya. Nah, di antara Tuhan ampuni kita nggak. Jadi genap itu tulisan-tulisan roh nubuat yang bilang bahwa kita ini merasa Tuhan ada nggak di samping kita, apakah dosa kita juga diampuni Iya, atau betul. tidak. Yang menarik di sini adalah semua pergumulan Yakub itu justru menuntun Yakub lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia bergumul, bagaimana dia terus mencari Tuhan, bagaimana terus dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap masa-masa kepicikan itu. Jadi kita lihat diaplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi banyak sekali ujian, ya. Sebagaimana Yakub, ya kita tahu Tuhan tidak membawa kita dalam pencobaan kan, tapi setan punya pekerjaan itu. Namun Tuhan mengizinkan itu. Nah, sisi yang indah di sini adalah terjalin hubungan antara manusia yang bergumul itu dengan Tuhan. Semakin kita banyak ujian, ya, semakin kita yang percaya Tuhan akan mencari Tuhan, semakin kita lebih banyak berdoa, semakin kita lebih banyak istilahnya kalau dari Pastor Goya bilang, kalau kita punya istri, kita mengenal suara dari istri kita, ya, karena kita sering berkomunikasi dengan istri kita setiap hari. Begitu juga dengan Tuhan, mengenal suara Tuhan lebih hari lebih peka. Jadi inilah hubungan yang indah yang terjadi, dan kita lihat cerita ini luar biasa sekali, applicable sekali untuk kehidupan kita. Ya, jadi semakin banyak pergumulan semua pergumulan yang dialami Yakub itu justru menuntun Yakub lebih dekat kepada Tuhan, bahkan bergumul dengan Tuhan, ya, berkelahi dengan Tuhan itu. Oke, thank you, Ya. bro. Thank you, Bro. Iya, jadi betul yang dibilang Alvin juga tadi ya. Jadi kita tahu juga ya, misalnya ini ketika dia bergumul, apakah dosanya sudah diampuni atau tidak? Sebenarnya saudara-saudara, apakah sudah diampuni atau tidak dosanya? Dosanya sudah diampuni, tapi dia masih bergumul dengan itu, apakah dosanya sudah diampuni? Makanya saya pernah baca juga ya, di waktu eh, akhir zaman itu, umat Tuhan, mereka sudah diampuni dosa-dosanya, tetapi mereka masih pikir, Tuhan, kira-kira masih ada dosa yang belum saya selesaikan enggak? Mereka padahal sudah diampuni dosa-dosanya, tapi mereka masih pikir bisa saja ada dosa mereka yang mereka lakukan yang mereka belum selesaikan dengan Tuhan. Ini mungkin sama seperti Yakub ya. Dia sudah diampuni dosanya, tapi dia masih pikir apakah dia sudah diampuni atau belum, karena dia punya perbuatan jahatnya di masa lalu ya. Ini pikiran-pikirannya memang bagaimana dia mau selesaikan dirinya dengan Tuhan ya, mau selesaikan dirinya dengan Tuhan. Oke. Oh, tadi Joy mau tambah, silakan Joyce. Kalau bisa dengar, Li. Bisa. Oke. Jadi terima kasih atas kesempatan, selamat sahabat untuk semuanya. Jadi sebelum kita ke yang Yakub bergumul dengan Tuhan, kita harus kembali dulu ya, maksudnya bagaimana Yakub bisa menang. Jadi waktu kita pelajari sebelumnya, kapan itu kira-kira bisa kita bisa lihat Yakub itu betul-betul bertobat ya, dan menyadari akan kesalahannya. Dan kita sudah pelajari bahwa di saat Tuhan memberitakan Injil kepada dia, ya kan,
waktu dia mimpi, dia tidur dan kemudian dia mimpi ada malaikat naik turun tangga dan tangga itu melambangkan Tuhan Yesus, dan di mana disitulah Tuhan mengulangi janji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya seluruh bangsa di bumi akan diberkati. Dan di situ kalau kalian baca tulisan Ellen White, di situ kita melihat bahwa waktu Tuhan memberitakan Injil kepada Yakub, di mana ada tangga, dan tangga itu melambangkan Tuhan Yesus, ya kan? Jadi di mana Injil itu? Kalau kita pelajari dengan teliti bahwa Injil itu terdapat di dalam Kejadian 3:15, dan itu diulang lagi kepada Yakub, yang mana waktu manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Ya kan, itu yang di Yesaya 59. Dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tetapi waktu Yakub mendapatkan mimpi itu, dia lihat tangga itulah yang melambangkan Yesus, yang menghubungkan kembali manusia dengan Tuhan. Iya. Itu ya. Tetapi hubungan manusia dengan Tuhan tidak bisa tidak bisa terputus tanpa Kristus. Tapi kita lihat bagaimana itu bisa dihubung itu. Kita lihat di situ ada Injil, yang mana di situ ada Injil mengenai kayu salib. Kalau sekiranya Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, apakah kita akan ada akses lagi dengan Tuhan? Tidak, harus ada kematian, harus ada darah. Makanya waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, harus ada domba kan yang disembelih, ya kan? Dan domba itu melambangkan Tuhan Yesus, darah Yesus, kematian Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di situ bahwa Injil, maksudnya kalau setiap kali kita belajar Injil, kita jangan lupa ya Kejadian 3:15, disitulah pertama kali Injil diberitakan kepada manusia. Dan kemudian Tuhan mengulang-ulang kembali Injil itu kepada Abraham, kemudian kepada Yakub. Dan disitulah Yakub merasa bahwa dia punya kasus itu tidak hopeless. Istilahnya, walaupun dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah berbohong kepada bapaknya, dia sudah melakukan kejahatan terhadap saudaranya. Di situ Tuhan memberikan assurance Injil bahwa saya yang akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan di mana Injil itu diberitakan bahwa dengan kematian Tuhan Yesus lah, walaupun kita berbuat dosa yang paling dalam apapun, Tuhan akan memberikan assurance kepada kita kalau kita bertobat, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Karena di saat itu Yakub merasa lonely, sendiri, dia berjalan sendiri, dan untuk pergi dari rumahnya ke rumah Laban, ya, itu kalau kalian baca, kita nggak tahu ya Wagner bilang atau Ellen White bilang, atau saya lihat di mana di internet dia punya jarak itu ratusan miles atau berapa kilo seperti itu. Itu jauh sekali loh untuk berjalan kaki. Dan berjalan kaki itu bukan perjalanan dia yang perjalanan kalau kita bisa lihat, sekarang mungkin berjalan di jalan raya atau aman lah, atau ini berjalan di tengah padang belantara atau hutan yang bisa saja orang atau perampok bisa bunuh dia. Dan aduh teman-teman, jadi perjalanannya itu bukan perjalanan yang sangat mudah gitu. Dan kalau kita tempatkan posisi Yakub, kita pasti membutuhkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan saya, seperti itu. Tapi bagaimana saya merasa kepastian Tuhan bersama-sama dengan saya, sedangkan saya baru melakukan kejahatan. Sometimes kan kita merasa begitu ya, di saat saya melakukan kejahatan, Tuhan ada dengan saya enggak? Sedangkan kita mau berdoa pun udah enggak enak. Seperti begitu, begitulah yang aku rasakan. Tapi Injil diberitakan kepada Yakub bahwa Tuhan, dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan, tapi Tuhan mengirimkan anaknya untuk mati dan mengambil dosa-dosa kita. Disitulah Injil mengenai pengampunan dosa, disitulah Injil yang diberitakan kepada Yakub, melalui kamu punya keturunan, Tuhan Yesus akan lahir. Aduh, jadi dia baru saja melakukan kejahatan, Tuhan bilang dari keturunan kamu, Tuhan Yesus akan lahir, di sebagaimana dia janji kepada Abraham. Dan teman-teman, disitulah Yakub menerima akan pengenalan yang benar mengenai Tuhan.
dari mana kita lihat kuasa Injil mengubah kehidupannya. Dan kita lihat dari kuasa Injil itu mengubah kehidupannya, bagaimana dia berhadapan dengan Laban. Laban menipu Yakub, tapi Yakub tidak pernah membalas dia. Kenapa? Karena Injil yang mengubah kehidupan Yakub, teman-teman. Kalau Yakub masih sama seperti dulu, Laban menipu dia, mungkin dia akan tipu balik lagi gitu. Tapi di saat kuasa Tuhan, Injil yang berkuasa mengubah kehidupannya, apapun yang Laban lakukan kepada dia tidak pernah membalas apapun, sampai akhirnya Yakub harus karena dengan tindakan Laban Tuhan menampakkan diri kepada Yakub bahwa Yakub akan pulang kembali ke rumah orang tuanya dan dia akan baik-baik saja. Itu Tuhan bilang kepada Yakub. Akhirnya Yakub meninggalkan Laban. Nah, kemudian sekarang dia akan bertemu dengan dia punya saudara ya, Esau. Dan disinilah kita lihat, teman-teman, mengapa ada kemenangan dalam kehidupan Yakub. Kita harus kembali dari titik pertama dia bertobat benar-benar atas kesalahannya dia itu, dan bagaimana dia memperlakukan Laban, mertuanya itu, dengan tidak balas kejahatan dengan kejahatan, karena ada kuasa Injil. Nah, kenapa saya mau beritakan ini? Karena yang tadi Lali bilang, dan kita semua sudah tahu ya, kita akan mengalami time of trouble di depan kita. Bagaimana kemenangan time of trouble itu akan menjadi kemenangan kita nanti, itu ditentukan kan saat ini ya, apakah kita menang dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di time of trouble itu sudah close of probation itu. Iya kan? Sudah tutup pintu kasihan sudah ditutup. Tapi kita lihat, teman-teman, bagaimana ya aplikasi itu bisa menjadi bagian kita adalah di mana saat Yakub menang dari tipuan-tipuan Laban, di saat Yakub tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita lihat karena ada Injil yang datang kepada Yakub. Nah, itu mau diaplikasikan kepada kita saat ini, di mana untuk kita bisa menang dalam kehidupan kita dan untuk menghadapi time of trouble seperti yang Yakub alami, ini kuasa Injil yang kita pelajari ini emang benar-benar harus merubah diri kita gitu loh. Bagaimana kita berhadapan dengan saya punya tetangga, keluarga kita, seperti Yakub, dia berhadapan dengan papa mertuanya, atau saya berhadapan dengan keluarga saya, atau siapa saja. Bagaimana kuasa Injil merubah di hidup kita yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat betapa sabarnya Yakub dan bagaimana dia bergantung terus kepada Tuhan. Itu sebenarnya purpose atau tujuan dari kuasa Injil yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bagaimana kita bisa melewati time of trouble seperti Yakub menang. Itu semua kenapa? Karena Injil. Jadi makanya Injil ini akan diberitakan ke seluruh dunia, baru akan ada kesudahan. Seluruh manusia harus mengerti akan Injil ini juga gitu loh. Bagaimana mereka mengenal akan Tuhan, bagaimana Injil diberitakan dari Kejadian 3:15, bagaimana dalam kuasa Tuhan itu ada kayu salib, Yesus satu-satunya, Yesus yang ditinggikan. Inilah Injil yang Tuhan mau beritakan yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, Abraham, Yakub, kepada kita, bahwa inilah Injil yang yang mengubahkan kita gitu loh. Dan setan takut akan pekabaran Injil yang benar yang bisa sampai kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar mengerti Injil, teman-teman, seperti Yakub, ini akan mengubahkan. Makanya dia kasih Injil-Injil palsu, false gospel, terjadi kepada jemaat di Galatia dan masuk ke gereja kita. Kenapa? Karena false gospel tidak pernah merubah kehidupan manusia. Hanya Injil yang benar yang bisa merubah kehidupan manusia, seperti yang terjadi kepada Yakub. Jadi seperti yang bagaimana Yakub bisa melewati yang dia bergumul melawan Tuhan, karena kuasa Injil. Injil yang membuat dia tetap bergantung kepada Tuhan, sampai di sini kita lihat dia menang terhadap Tuhan, ya, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena dia punya ketergantungan kepada Tuhan. Itu yang membuat dia menang. Nah, inilah kuasa Injil ini yang membuat kita juga bergantung terus kepada Tuhan, tidak pernah mengandalkan kuasa manusia dan tidak pernah tanda kutip ya, saya mau menolong Tuhan. Karena cerita ini sangat beautiful. Ini untuk saya juga ya, waktu belajar cerita Abraham, Yakub, kita lihat,
aduh kita nggak bisa, nggak ada usaha-usaha manusia untuk bisa menolong Tuhan mencapai untuk melaksanakan dia punya rencana atau janji-janjinya. Tergantung kepada Tuhan. Apa Tuhan sudah bilang, walaupun dengan akal manusia saya, logika saya tidak masuk di akal, berpegang pada Tuhan. Tuhan akan menepatinya sesuai dengan waktunya dan caranya. Setiap kali, oke, kita perhatikannya, setiap kali manusia mencoba membantu Tuhan dengan caranya sendiri, disitulah letak kejatuhan kita, disitulah letak kejatuhan Abraham, disitulah letak kejatuhan dari Yakub. Dan dia punya efek dari yang mereka lakukan itu sangat bad. Yakub tidak pernah bertemu lagi dengan ibunya. Abraham mendapatkan Ismail yang menjadi Muslim, yang menjadi selalu bertengkar dengan seluruh dunia orang Kristen. Itulah di saat dimana kita mencoba untuk membantu Tuhan. Jadi dengan pelajaran ini ya benar-benar mengajarkan kita bahwa biarlah Tuhan melakukan segala sesuatu dengan kuasanya Dia, dan biarlah kita bergantung kepada Tuhan, dan biarlah kuasa Injil itu, kematian Kristus sendiri yang ditinggikan dan bisa menjadi bagian kita untuk bagaimana kita berhadapan dengan setiap perlakuan apapun dalam kehidupan kita, untuk serahkan kepada Tuhan, yang mana Tuhanlah yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Oke, Li, thank you. Ya, oke, thank you. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan sebelum kita lanjut? Jadi kita lihat dia punya titik baliknya ini ketika dia menerima Injil ya dari seorang penipu, dan ketika dia menerima Injil, perubahan nyata benar-benar terjadi dalam hidupnya ya. Kita lihat di bagaimana dia menjadi orang yang sabar walaupun ditipu, tidak membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya ya. Ini kita bisa melihat perbandingan ya antara orang yang menerima Injil dan tidak yang menerima Injil ya. Ini Yakub menerima Injil dan Injil itu mengubah dia. Kalau kita lihat Esau, apa yang terjadi ketika dia nak menerima Injil juga, ini Esau menjadi orang yang pemarah ya dan suka menyimpan dendam. Ini ada suatu perbedaan antara Esau dan Yakub ya. Dan ini harus menjadi pelajaran untuk kita juga ya. Kalau kita menerima Injil atau orang yang menerima Injil, tidak akan menjadi orang pendendam seperti Esau. Dan kita lihat kejahatannya itu tidak akan diampuni karena tidak mengampuni orang lain ya. Sedangkan Yakub seperti ini kita lihat. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan ini, silakan. Benar sih. Ya, silakan, Mbak Esom. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, selamat sahabat. Ya, pelajaran ini cukup menarik dan menyenangkan untuk saya ikuti. Cuman satu hal yang saya terapkan di dalam kehidupan saya berdasarkan pengalaman daripada Yakub ini, sederhana saja sebenarnya, cuma cukup menyakitkan kalau untuk diikuti. Karena saya ambil untuk aplikasi diri saya sendiri. Beberapa minggu ini saya sedang giat-giatnya untuk berolahraga, untuk mendapatkan otot untuk tubuh saya. Nah, untuk menghasilkan otot yang baik, mempertahankan otot yang sehat, maka saya harus melakukannya setiap hari. Kemudian harus juga sampai rasa sakit. Jadi kalau mau push up, mau apapun juga, itu harus benar-benar sampai terengah-engah, sampai saya rasa sakit yang luar biasa. Luar biasa saya mendapatkan bentuk yang saya mau. Nah, saya aplikasikan di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai umat Tuhan. Untuk mendapatkan kemenangan, maka kita perlu pengendalian diri sebenarnya. Kita harus mati diri seperti apa yang Yakub telah lakukan. Sebenarnya apa yang Saudari Joy sudah jelaskan itu, ya sepikiran dengan saya juga, saya memikirkan hal itu. Jadi benar-benar dengan mengenal Injil, Yakub sudah benar tahu Tuhannya, dia sudah tahu kesalahan dirinya sendiri, dan dia harus berolahraga setiap hari dalam hal kerohaniannya. Karena kenapa demikian? Karena penentuannya akhirnya seolah-olah kalau saya baca seolah-olah kemenangan Yakub itu nanti
hanya sebentar, padahal enggak. Yakub harus benar-benar bergumul itu sejak dia keluar dari rumahnya, dan setelah dia mendapatkan mimpi itu, dia harus menyadari komitmennya. Oh, saya sudah berbuat salah, saya harus bertobat dan saya harus mempertahankan kemenangan saya. Sebenarnya itu sih tujuannya. Kita sebagai umat Tuhan, saya percaya bahwa kita masing-masing memiliki kelemahan-kelemahannya yang benar-benar harus dimatikan, ya bro. Kalau tidak demikian ya susah. Kita nggak mungkin nggak akan bertahan sampai akhirnya. Makanya Tuhan mau supaya dengan pencobaan, ujian setiap hari, sebenarnya itu olahraga kita bagaimana kita menang sebenarnya. Saya katakan saya juga belum bisa katakan saya sudah menang setiap hari. Enggak. Saya masih jatuh juga. Dan saya terus menyadari bahwa saya ini bukan siapa-siapa untuk bisa mengandalkan kemampuan diri saya untuk saya bisa menang. Nggak bisa. Saya harus benar-benar juga mengandalkan Tuhan. Merasa jatuh, saya bangun lagi, Tuhan tolong. Saya tahu kelemahan saya ini, kadang-kadang saya masih manusiawi benar. Karena saya benar-benar nggak bisa menang. Saya menang hari ini, besok saya jatuh lagi. Kira-kira demikian. Jadi perjuangan kita benar-benar ini perjuangan melawan darah dan daging. Roh-roh jahat di udara kan, ya kira-kira gitu ya bro. Jadi emang untuk mencapai sampai kepada pengalaman Yakub yang terakhir itu, Yakub terlebih itu sangat dan menentukan dari sekarang. Setiap hari kita memang harus olahraga mati-matian sampai sakit-sakitan supaya bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau. Gitu. Kira-kira gitu bro. Ya, ya terima kasih Brother Esrom. Betul ya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang beriman tentu akan datang ujian-ujian ya kita tiap hari. Jadi kadang kita juga bicara dengan Kak Dolphin ketika banyak masalah. Aduh, ini kadang-kadang sempat apa ya, bergurau juga dengan Kak Dolphin. Aduh, banyak masalah berarti iman kita sesuai dengan masalah kita. Semakin banyak masalah berarti iman kita semakin banyak ya. Itu tapi tidak seperti itu ya mungkin ya. Pasti sebagai orang beriman akan datang ujian-ujian dan ujian-ujian itu justru akan menguatkan kita ya. Dan kalau kita lihat dari cerita Yakub ini, sebenarnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera ya. Seandainya dia tidak menipu Ishak, mungkin dia tidak akan menghadapi hal ini ya. Tetapi dari kesalahannya Tuhan memberi pelajaran kepada dia dengan hal-hal seperti ini. Dia mengalami kesulitan untuk dia belajar akan kesalahannya ya. Dan kalau kita lihat di chapter sebelumnya ya, waktu lalu kita belajar chapter 10 tentang Ishak juga, dia nggak mengalami hal-hal seperti ini, nggak mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini. Tapi ada kesulitan lain yang dihadapi ya, ketika dia membangun sumur, dan sumur itu diklaim oleh orang lain. Dia memperbaiki sumur Bapak Abraham, ayahnya, dan itu diklaim, oh itu orang lain klaim. Dan dia tidak melawan, dia kasih. Dia gali sumur lain lagi, orang lain klaim. Itu punya mereka, dia kasih lagi. Makanya ini kita itu di dunia ini hanya sebagai pengembara atau sementara. Jadi seharusnya katanya kalau kita tinggal di dunia ini, hidup kita akan sangat mudah karena kita nggak akan berantem dengan orang lain hanya dengan sebuah sumur atau tanah dibilang seperti itu. Waduh, ketika kita diambil katanya nggak usah melawan hal itu. Waduh, ini bayangkan ini iman kita apakah sudah sejauh itu? Mungkin makanya secara pribadi saya mungkin belum sampai di situ, tapi ini menjadi contoh kalau kita beriman kita akan seperti itu ya. Kita nggak akan mengalami kesulitan hal-hal duniawi seperti itu kalau kita hadapi seperti itu, ditipu atau diperlakukan secara tidak adil. Secara tidak adil kita tidak akan stres ya dengan hal-hal itu. Ya oke, ada tambahan silakan bro sebelum kita lanjut. Eh, ada satu fenomena yang sedang saya amati sampai saat ini. Iya. Ketika kita berdoa, Tuhan bertambahkan iman hambamu. Lalu Tuhan, saya gagal dalam berdoa. Sering saya lalai untuk
berdoa. Nah, tolong hamba Tuhan untuk supaya bisa rajin berdoa dan terhubung dengan Engkau. Itu kan doanya. Nah, yang apa namanya? Yang menjadi statement yang tepat, saya mau bilang hati-hati. Banyak ujian. Hati-hati ketika kita berdoa seperti ini, lalu kita dalam keadaan tidak sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Ketika kita minta kita dipertambahkan iman, ujian bertubi-tubi datang, saudara. Itu kan permintaan kita dalam doa. Tapi kita melihatnya mungkin, oh Tuhan pertambahkan iman tuh kayak isi bensin di motor atau di mobil. Isi, ya, kita nggak merasakan apa-apa, isi tiba-tiba penuh. Bukan seperti itu prosesnya. Jadi ketika kita iman dipertambahkan itu, ujian bertubi-tubi datang. Nah, saya bilang hati-hati tadi, kenapa? Kalau kita doa kita nggak sungguh-sungguh, lalu hanya sekedar bilang seperti itu, dan Tuhan kabulkan itu, babak belur kita. Hancur-hancur, yang terjadi nanti pengeluhan. Kita akan berkeluh kesah. Ya, seakan-akan tidak terima ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita terima. Kenapa? Doa kita nggak sungguh-sungguh. Tapi waktu kita berdoa sungguh-sungguh minta dipertambahkan iman, artinya dengan kuasa Tuhan kita siap menghadapi yang akan datang itu. Ujian apapun itu. Ya. Pokoknya sampai nafas di ujung leher itu. Dan kita harus sebagaimana Yakub lah. Saya lihat kalau dari cerita ini pergumulan Yakub tuh minta ampun. Makanya coba lihat di dalam Alkitab. Pergumulan yang paling populer itu pergumulannya Yakub. Sampai-sampai bisa masuk di timeline nubuatan. Masa kepicikan Yakub. Artinya dia bergumul, memang penuh penderitaan dalam pergumulan itu. Nah, kita ketika kita berdoa minta dipertambahkan iman, lalu kita minta di komunion dengan Tuhan, dihubungkan dengan Tuhan. Itu akan banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita untuk menuntun, mengabulkan doa kita itu. Ya, kayak Brother Erson bilang tadi, penderitaan. Nah, tapi ketika kita sadar dengan kuasa Tuhan bahwa ketika pergumulan-pergumulan itu terjadi untuk membantu kita keluar sebagai pemenang atau sebagai yang murni, itu ketika kita sadar itu, kita akan hanya tetap terus bergantung di dalam keadaan itu pun kepada Tuhan. Thank you, bro. Oke, bro. Terima kasih. Jadi kalau kita minta dipertambahkan iman, dengan kata lain siap-siap untuk mendapat ujian ya. Karena seperti itu iman ditambahkan. Oke, Brother Ebing silakan, bro. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat sahabat dan selamat berkudapa untuk teman-teman. Selamat sahabat. Ya, jadi teman-teman, ini kisah pergumulan Yakub. Sebenarnya ini terang kisah sebenarnya. Namun ada beberapa prinsip ya yang kita dapat dari cerita Yakub ini. Mulai dari Abraham, Esau dan Abraham, Ishak, Esau dan Yakub. Nah, kita melihat ya bahwa ketika orang-orang yang menjadi tokoh iman ini diubahkan oleh Injil, kita melihat ya ada satu hal yang jelas dalam kehidupan mereka. Apa itu? Itu adalah mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang mengharapkan keadilan dari manusia atau ingin menegakkan keadilan. Betul. Baik Abraham, Ishak maupun Yakub itu sama pada akhirnya. Jadi kita lihat ya, ketika Injil mengubah mereka, kehidupan mereka menjadi seperti itu. Tidak lagi mengharapkan keadilan atau ingin menegakkan keadilan dari manusia. Dan ini kita lihat jelas ya, kita lihat jelas dalam kehidupan Abraham, Ishak, Yakub yang telah diubahkan oleh Injil. Dan kalau kita bandingkan dengan Esau ya, bagaimana Esau pada akhirnya jauh dari berkat Tuhan, itu karena dia berupaya
untuk menegakkan keadilan yang seharusnya itu milik Tuhan. Hmm. Jadi teman-teman, kita pun melihat ya, pergumulan Yakub itu menjadi berat karena apa? Karena dia mencoba untuk mengharapkan keadilan, ya, atau menegakkan keadilan dari dirinya sendiri. Dia pikir itu lawan, dan dia harus melawan. Teman-teman, pergumulan Yakub jadi berat karena di situ kita apa ya? Dia berharap bahwa ini adalah musuh dan musuh itu harus saya kalahkan, ditaklukkan. Tapi teman-teman, ketika dia tahu itu adalah Tuhan, dia berubah, ya, dia berubah dan dia tidak lagi berharap bagaimana dia harus menaklukkan. Dan pelajaran yang kita lihat di sini adalah bahwa ketika kita melepaskan harapan-harapan dalam kehidupan ini, kita merasa tidak adil, kita harus mencari keadilan. Teman-teman, ada satu apa ya, kelepasan dan kemenangan. Dan kita merasa bahwa kalau kita tahu bahwa keadilan itu hanyalah milik Tuhan, dan apapun yang terjadi, ya, semua kebaikan kita berharap dari perjanjian Tuhan. Dan teman-teman, dari pergumulan Yakub yang terakhir ini, ada satu pelajaran yang menarik yang kita lihat ya, bahwa ketika Yakub menyadari bahwa tangan yang memegang dirinya atau oknum yang bergumul dengan dirinya adalah Tuhan, Yakub tidak mau melepaskan Tuhan sebelum memberkatinya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, teman-teman. Bagaimana kita lepas dari pergumulan? Ya, pertama kita harus tahu bahwa kita jangan pernah berharap keadilan dari manusia, atau kita yang harus menegakkan keadilan atau mendatangkan keadilan itu. Baru yang kedua, teman-teman, jangan pernah ya kita melepaskan Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati kita. Ketika kita melepaskan Tuhan, ya mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita mengetahui tangan Tuhan di balik setiap pergumulan kita, sebenarnya tangan Tuhan itu datang, atau pergumulan itu diizinkan oleh tangan Tuhan sebenarnya untuk memberkati kita. Kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan sebenarnya di balik setiap pergumulan. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bing. Luar biasa ya. Betul sekali ya yang Bing bilang tadi ya. Jadi sama seperti cerita Abraham, Ishak dan Yakub ya yang sudah kita pelajari, mereka tidak mencoba mencari keadilan dari Tuhan. Makanya seperti Ishak, ketika diambil itu dia punya sumur, dia tidak marah. Makanya di kutipan itu juga bilang ya, ketika kita mau diambil tanahnya atau apa milik kita, nggak usah untuk melawan, nggak perlu untuk melawan ya, seperti Ishak ya. Dan dia punya pertanyaan, apakah kita akan jadi miskin seperti itu? Ya, bisa saja seperti itu. Tapi dia bilang waktu itu, selanjutnya waktu dia bilang, tetapi apa? Ketika Ishak tidak memperjuangkan keadilannya itu, ketika dia tidak berurusan dengan orang soal sumur itu, justru Tuhan semakin memberkati dia. Tidak menjadi miskin, saudara-saudara. Mungkin di pandangan manusia kalau kita mengalah seperti itu, akan jadi miskin. Tetapi di sana Tuhan memberkati Ishak, dan justru Ishak bertambah makmur dengan hal tersebut ya. Luar biasa ya. Ini yang akan menegakkan keadilan kita bukanlah kita manusia ya, tetapi Tuhanlah yang akan menegakkan keadilan untuk kita. Luar biasa, yang menarik sekali ini ya. Oke. Mungkin ada lagi. Ini kayaknya ini kita kasih apa namanya? Subjudul terakhir ya. Kita lanjut ya saudara-saudara. Dia punya subjudulnya Bagaimana Yakub Menang. Yakub adalah seorang pria atau seorang manusia dengan kekuatan fisik dan daya tahan yang besar. Menjaga kawanan domba siang dan malam selama bertahun-tahun telah menunjukkan hal ini, dan pada saat yang sama telah memperkuat tubuhnya. Ini sama seperti Brother Eston bilang tadi ya. Dia punya, kalau kita melatih berolahraga, kita punya fisik akan kuat. Ini sama seperti Yakub juga. Dia ketika dia menjaga domba siang dan malam selama bertahun-tahun, dia punya kekuatan fisik bertambah ya. Terus dilanjut sini. Jadi
Dia melanjutkan perjuangannya dan bertahan sepanjang malam. Jadi dengan kekuatan fisik, dia bisa berjuang sepanjang malam ya untuk bergumul dengan orang itu yang belum tahu kalau itu Tuhan. Terus dibilang sini, namun bukan demikian ia memperoleh kemenangan. Jadi bukan dengan kekuatan fisiknya itu dia memperoleh kekuatan. Kita lihat ya ini. Waduh. Kita membaca bahwa dengan kekuatannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan alam semesta alam, Tuhan namanya, Tuhan adalah tugu peringatannya. Yosea 12 ayat 4 sampai 6. Dengan kekuatannya Yakub menang melawan Tuhan, tetapi itu bukan karena kekuatan dan keahliannya sebagai seorang pegulat. Kekuatannya ada dalam kelemahannya seperti yang akan kita lihat nanti. Kita lihat ya. Dia punya kekuatan di mana yang menjadi kelemahannya. Dia punya kelemahan yang menjadi kekuatannya di mana. Kita lihat ya langsung. Sebetulnya kekuatan dalam berpegang teguh pada Tuhan. Perhatikan bahwa informasi pertama yang dimiliki Yakub bahwa lawannya adalah bukan manusia biasa, adalah ketika pahanya terlepas dari persendian oleh sentuhan ilahi. Jadi waktu pertama dia tidak tahu ya kalau itu adalah Tuhan atau malaikat. Jadi dia baru tahu itu ketika dengan sentuhan dia punya pahanya terlepas, tulang pahanya terlepas. Itu mengungkapkan dalam sekejap siapa musuhnya seharusnya. Itu bukan sentuhan manusia, tapi tangan Tuhan yang dia rasakan. Apa yang kemudian dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan seorang manusia dalam kondisinya? Bayangkan diri Anda sebagai manusia bergulat, di mana begitu banyak tergantung pada kekuatan kakinya, dan salah satu dari mereka atau salah satu dari kaki tiba-tiba terkilir. Atau ini dibilang dislocated ya, atau pindah dia punya posisi, atau dislokasi ya, dia punya terlepas dari sendi itu tulang. Terus dibilang begini, bahkan jika dia hanya berjalan atau hanya berdiri dan salah satu kakinya tiba-tiba terlepas dari persendian, dia akan langsung jatuh ke tanah. Lebih lagi dia akan jatuh jika dia bergulat. Nah, jadi kalau sudah terlepas itu sendi dari kaki, sedangkan mau berdiri nggak bisa, sudah bisa jatuh. Apalagi ini mau bergulat. Nah, luar biasa ya. Terus dibilang, itulah yang terjadi dengan Yakub. Jika dia tidak segera menjatuhkan dirinya kepada Tuhan, ini fall himself, kepada Tuhan dengan genggaman yang kuat, dia secara alami akan memegang objek terdekat untuk menopangnya. Tetapi dengan mengetahui bahwa inilah dia yang sudah lama ingin ditemuinya, akan membuat genggamannya lebih dari sekedar genggaman yang biasa. Kesempatannya telah datang dan dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ini yang sama seperti Ebing bilang tadi ya. Ini ketika dia itu tahu itu Tuhan dan dia punya kelemahan ini kan, ini dia punya kaki ini sudah dislocated, udah terpisah, dia punya tulang udah nggak di tempatnya, sedangkan mau berdiri pun nggak bisa. Ini dia dia menjatuhkan dirinya kepada Tuhan dan dia pegang erat-erat, nggak mau lepaskan. Ini dia punya kesempatan katanya ya. Ini dia sudah lama ingin menemui Tuhan ya, dan dia bilang ditemuinya akan membuat genggamannya lebih dari sekedar genggaman biasa. Jadi bukan cuma kuat sekali dia genggam ini Tuhan ya, dia berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, seandainya kalau dia tidak dia bilang, kalau dia tidak berpegang kepada Tuhan, apa yang akan terjadi? Dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Ini suatu pelajaran juga untuk kita saudara-saudari saat masa kesulitan kita. Kalau kita lepaskan Tuhan di saat masa kesulitan kita, di saat kelemahan kita, nggak bisa berdiri, kaki kita sudah patah misalnya, sudah dislocated, nggak bisa berdiri sendiri, apa yang harus menjadi bagian kita? Peluk erat-erat Tuhan, saudara-saudara. Bukan dengan kekuatan biasa, dengan segenap kekuatan kita. Peluk itu Tuhan, jangan sampai dia lepas dari kita. Karena sampai kalau kita lepas, kita akan jatuh. Kalau kita jatuh, habislah kita. Ini luar biasa ya. Jangan pernah lepaskan Tuhan ketika kita jatuh. Ini luar biasa. Kita lanjutkan saudara-saudara, baru saudara bisa tambahkan ini. Luar biasa. Dia bilang,
Tindakan Yakub yang segera berhenti bergulat, ini dia langsung berhenti ya, dan berpegang teguh pada Tuhan, tidak hanya terlihat jelas dari fakta bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi juga dari firman Tuhan yang berkata, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Tidak, kata Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi kecuali engkau memberkati aku. Ini saudara-saudara, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah kita, genggaman Tuhan kita jangan remas Tuhan atau peluk Tuhan, jangan pernah apa? Kita lepaskan. Sebelum seperti tadi dibilang, sebelum ada jaminan kalau Tuhan memberkati kita. Wah, luar biasa. Ini adalah perkara hidup dan mati. Hidup dan keselamatannya bergantung pada pegangannya pada Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Kata-kata biarkan aku pergi hanya untuk menguji dia. Karena Tuhan tidak rela meninggalkan siapapun. Aduh, luar biasa. Ini ujian yang Tuhan bilang, lepaskan aku, biarkan aku pergi. Seandainya Yakub lepaskan waktu itu, selesailah itu ya. Tapi ini hanya kata-kata ujian. Karena Tuhan itu sebenarnya ingin, Yakub jangan lepaskan, tetap peluk saya ya. Ini tetap lebih erat lagi kamu punya pegangan. Itu sebenarnya ya. Tapi ini kata-kata itu hanya untuk menguji Yakub. Luar biasa. Tetapi Yakub bertekad untuk mendapatkan berkat dan dia menang. Dengan kekuatannya dia menang, tetapi dengan kekuatan iman. Bukan dengan kekuatan tangannya saudara-saudara karena dia terlatih di padang gurun. Bukan seperti itu, tetapi dengan kekuatan iman. Ketika saya lemah, maka saya kuat. Pada saat itu Yakub mempelajari sepenuhnya pelajaran bahwa berkat dan warisan datang bukan dengan keperkasaan, bukan pula dengan kekuatan, tetapi oleh Roh Tuhan. Aduh, ini sangat berharga sekali ini pelajaran ini. Klimaksnya luar biasa ya saudara-saudara. Dalam kelemahan kita, dalam pergumulan kita, jangan sekali-kali melepaskan genggaman kita daripada Tuhan. Genggamlah Tuhan lebih dari sekedar genggaman biasa ya saudara-saudara. Ini dengan sekuat tenaga, jiwa dan raga, peganglah Tuhan, jangan pernah dia lepas dari kita. Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kita. Kalau kita lepas dari Tuhan, maka keselamatan kita, hidup kita akan hancur. Ini luar biasa. Oke, saudara-saudara, sampai di sini silakan yang mau menambahkan. Ini luar biasa sekali pelajaran kita ini. Silakan ada yang mau tambahkan. Sebelum kita akan tutup, kita punya pelajaran sampai di sini ya. Nanti akan dilanjutkan besok untuk nama yang baru. Untuk subjudul nama yang baru. Ya, silakan, Joy. Halo, Li. Ya, bisa dengar. Bisa dengar ya? Oke. Bisa dengar. Jadi, ya, thank you, Li. Jadi sekali lagi kita lihat ya bagaimana kemenangan Yakub di sini waktu dia melawan dengan bergumul dengan Tuhan. Jadi tunggu Li. Jadi waktu dia bergumul melawan Tuhan dan kita lihat di sini waktu bagaimana Yakub menang ya, kemenangan yang diperoleh. Jadi ternyata kemenangan yang dia peroleh di sini adalah dengan apa tadi di sini, Li? Dia apa tadi mana di situ ya? Dia punya kelemahan ya tadi di situ. Ya, when I'm weak itu di bawah di situ. Mana itu tadi yang when I'm weak? Coba turun lagi, Li. Naik lagi dia punya kemenangan di bawah itu. Yang warna biru yang tadi Lali. Ini dia. Tetapi aku bertekad untuk mendapatkan berkat dan dia menang. Dengan kekuatannya dia menang, tapi dengan kekuatan iman. Ketika saya lemah, maka saya kuat. Pada saat itu ya aku mempelajari sepenuhnya pelajaran bahwa berkat dan warisan datang bukan dengan keperkasaan, bukan pula dengan kekuatan, tapi oleh Roh Tuhan. Jadi kita lihat di sini ya, inilah kunci kemenangan
kemenangan Yakub di mana waktu kan kalau kita lihat orang mau bergulat, yang mereka andalkan apa kalau mau bergulat? Kalau berkelahi. Mereka andalkan kalau mau Fisik, bergulat itu kekuatan, pakai kaki kan, fisik Iya, ya, kekuatan dia kaki. punya kekuatan, dia kaki begitu bergulat. Dan sekarang kalau kaki satu udah dislocated, dia punya joint, dia punya tulang udah keluar, itu mau berdiri aja nggak bisa, itu pasti akan jatuh gitu. Iya kan? Karena di saat itu Yakub punya kaki udah dislocated dan dia untuk kalau udah dislocated itu nggak bisa berdiri dengan nggak bisa menggunakan lagi kekuatan kaki untuk bergulat. Tapi kenapa kita lihat di sini ada kemenangan Yakub, yaitu bahwa kita lihat di sini adalah di saat kita lemah dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak membiarkan Tuhan pergi, atau istilahnya ya, maksudnya berpegang teguh, berpegang kuat tangan Tuhan, tidak melepaskan tangan Tuhan. Disitulah kita lihat kemenangan Yakub, dan di mana kita lihat bukan dengan kekuatan manusia, tetapi di saat teman-teman, di saat kita merasa titik kita yang paling lemah, di saat itulah kita membutuhkan Tuhan, dan memang sepenuhnya seperti Yakub ya, saya mau bikin apa sekarang? Kekuatan fisik tidak ada. Jadi disitulah kemenangannya dia di saat kita manusia merasa saya mau bikin apa? Saya nggak ada kekuatan apa-apa. Saya ini lemah dan kekuatan itu hanya dari Tuhan. Di saat kita merasa, jadi ini ya untuk pelajaran untuk kita lihat hubungannya dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia kan saya nggak membutuhkan apa-apa, ya kan? Istilahnya saya kuat, saya tidak butuhkan sesuatu apapun. Tetapi pelajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa letak kemenangan kita bukan di saat kita merasa kuat, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Tidak, teman-teman. Di saat saya tidak ada apa-apanya, di saat di titik kelemahan saya, di saat memang apa yang saya mau bikin, seperti aku mau berdiri aja pun akan jatuh gitu ya. Dan di saat kita memegang tangan Tuhan dengan sepenuhnya karena kita tahu saya manusia tidak bisa melakukan apa-apa, disitulah kemenangan kita. Tapi kita tahu ya, bukan dengan kemenangan fisik, tapi dengan kemenangan iman, teman-teman. Disitulah, dan sangat terharu ya tadi yang perkataan yang Tuhan bilang, biarkan saya pergi. Iya. Tuhan tidak akan pergi meninggalkan kita, ya. Istilahnya di saat masa di saat kita membutuhkan Tuhan dengan apa ya, kita butuh Tuhan, terus Tuhan bilang biarkan saya pergi. Tidak, teman-teman. Di saat ya, ketika kita menghadapi cobaan atau ada ujian datang, seakan-akan Tuhan di mana gitu loh. Seakan-akan kita mau give up ya, maksudnya kok saya punya kehidupan seakan-akan mana itu Tuhan, mana janji-janji Tuhan, mana kita sometimes berpikir Tuhan di mana engkau gitu. Justru di saat itu ada ujian datang untuk kita mau melepaskan tangan Tuhan. Jangan, teman, justru di saat itu yang memang ujian itu datang untuk bagaimana Tuhan menguji kita, apakah kita mau melepaskan Tuhan atau enggak. Tuhan is willing untuk mau bless Yakub. Dia menguji Tuhan dengan perkataan, biarkan saya pergi. Tapi di saat Yakub berpegang teguh kepada Tuhan, disitulah Yakub mendapatkan berkat. Di titik kelemahan kita, sepertinya mana Tuhan, kok saya punya kehidupan seperti ini, seperti yang dialami Yakub. Di saat kita tak berpegang teguh kepada tangan Tuhan, disitulah Yakub menerima berkat, dan disitulah Tuhan memberkati Yakub, memberikan assurance kepada dia bahwa dia punya saudara Esau tidak akan menyakiti dia, dan Tuhan memberkati Yakub. Dan disitulah, teman-teman, berkat itu datang kepada kita di saat kita tidak melepaskan tangan Tuhan. Saya ingat kalau ada kutipan Ellen White yang bilang, kalau tidak salah, bangsa Israel cepat melepaskan tangan Tuhan or something like that. Begitu ada kutipan yang Ellen White tulis. Tapi mestinya di sini pelajaran yang diberikan kepada kita bahwa jangan pernah kita melepaskan tangan Tuhan, karena di situ adalah sumber kekuatan kita. Oke, anyway, thank you, Li. Thank you. Jadi ini perkataan Tuhan yang bilang biarkan aku pergi, sama dengan kayak bilang kepada Musa ya, aku akan membinasakan bangsa Israel dan akan mengganti dengan keturunanmu ya Musa. Jadi Tuhan akan membinasakan bangsa Israel dan akan mengganti umat perjanjian itu dengan keturunan Musa.
Tapi Musa bilang apa? Lebih baik hapus namaku di buku kehidupan daripada menghancurkan bangsa Israel. Sebenarnya Tuhan Ellen White bilang itu apa? Itu hanya menguji Musa, apakah Musa benar-benar ini tetap mengasihi orang Israel atau tidak ya. Jadi Musa punya karakter sama dengan karakter Kristus. Ini juga dia bilang, biarkan aku pergi. Itu hanya untuk menguji apa? Yakub. Sebenarnya Tuhan tidak mau untuk apa? Meninggalkan dia. Ini juga pelajarannya, kenapa tiba-tiba ketika matahari sudah mau terbit, kita lihat yang matahari itu mau terbit, artinya ketika air zaman telah tiba ya. Ini kalau bisa dibilang ya, matahari terbit ketika rise ya, ketika mungkin undang-undang hari Minggu akan keluar. Tiba-tiba di akhir zaman Tuhan mematahkan ini, mengeluarkan dislocate ini. Yakub punya kaki ya, dia punya tulang, dia kasih keluar. Kenapa? Ini jadi pelajaran untuk Yakub juga. Kayak stop untuk berusaha dengan kekuatan kamu sendiri. Saatnya untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita masih berusaha dengan kekuatan kita sendiri karena kita kuat ya. Ini kita tahu Yakub ini fisiknya kuat ya. Dia terlatih di padang gurun. Berlatih dengan bersekuat tenaga kita untuk melawan ini orang ini atau melawan ini. Kita berusaha sekuat tenaga kita. Tuhan langsung patahkan ini kekuatan kita di kaki kita itu, Tuhan langsung patahkan. Atau langsung keluarkan dia punya sendi itu ya, tulang dari sendinya. Langsung dislocate. Dan ketika kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita baru sadar, ini Tuhan, berkat Tuhan, dan kita sepenuhnya berpegang pada Tuhan. Ini luar biasa ya. Ini kenapa Tuhan nggak ini di tempat lain ya? Dia patahkan di tempat lain atau dislocate di tempat lain. Kenapa di pangkal paha? Ini supaya stop untuk berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Saatnya untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena waktunya sudah singkat, kita nggak bisa sepenuhnya sampai Tuhan datang dengan apa? Kekuatan kita sendiri. Saatnya untuk apa? Lepaskan kekuatan kita dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau untuk kita apa? Bergantung kepadanya. Dia tidak mau kalau dia pergi atau kita lepaskan dia dan dia pergi tanpa mendapatkan berkat apa-apa. Waduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Mungkin ada satu lagi sebelum kita akan berdoa dan tutup. Halo. Ya, silakan, Bing. Ya, terima kasih. Teman-teman, saya pikir adalah sangat sulit ya buat kita untuk bergantung sama Tuhan. Kalau kita rasa kita punya kekuatan. Dan kemudian Betul. kita yang harus menegakkan keadilan atau kita yang harus menegakkan keadilan atau kita berharap keadilan dari manusia. Sangat sulit. Dan itu terbukti dari Yakub sendiri ya, kita bisa lihat. Yakub kenapa dia bergumul? Karena dia yakin dia kuat. Dia ada kekuatan ya. Betul. Dan kita lihat dia bergumul semalaman, itu bukan kekuatan kecil itu yang dimiliki oleh Yakub. Jadi selama Yakub merasa dia punya kekuatan, dia tetap akan bergumul ya dengan kekuatannya sendiri. Dan kemudian puji Tuhannya, Tuhan membantu dia sebenarnya ketika membuat kakinya dislokasi dari tulangnya, tulang paha. Dan itu dia cepat menyadari. Dan teman-teman, disinilah kita bisa melihat sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita itu, kita coba bandingkan dulu ya, ada satu kisah yang menarik. Itu kan Yakub gitu. Dia sadar dia tidak berdaya, dan kemudian dia yang pertama dia sadar dia kuat dan dia bergumul, dan kemudian dia sadar dia tidak berdaya. Namun teman-teman, kita lihat kalau kita bandingkan dengan cerita Daud waktu terjadi pemberontakan Absalom ya, anaknya, ada satu kisah di mana kita lihat Daud bersama 600 tentara pasukan khususnya itu berlari meninggalkan kerajaan. Kemudian waktu di tengah jalan dia bertemu dengan Simei. Simei ini mengolok-olok Daud. Dan salah satu dari pasukan khusus ini, kita tahu ya pasukan khusus Daud ini luar biasa kuatnya, itu bilang begini,
Bagaimana Jo? Ini dalam bahasa Manado bagaimana kalau tong panimpang coba dia. Hmm. Cuma sendiri dia. Teman-teman, ada satu kata-kata Daud yang sangat menggugah kita. Dan ini saya rasa ini yang membuat Daud ini dihormati oleh Tuhan. Kenapa? Jawaban Daud adalah begini. Jangan, apa urusanmu dengan saya gitu. Hmm. Jangan-jangan Tuhan telah menghukum saya melalui dia gitu. Teman-teman, Daud ini punya kekuatan luar biasa dan dia punya pasukan khusus luar biasa, tak terkalahkan. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang yang mengejek dia, yang menuntut, istilahnya menuntut keadilan harus ditegakkan, Daud tidak mau melakukan itu dia. Sekalipun dia punya kekuatan untuk itu. Daud sebenarnya berapa lama ini? Cuma satu orang. Sedangkan kerajaan dan orang-orang raksasa takluk pada dia. Ya, apalagi cuma seorang ini yang minta apa-apa gitu. Teman-teman, Daud sekalipun punya kekuatan, tapi dia tidak mau menegakkan keadilan dari manusia atau berharap keadilan itu dari manusia. Daud menyerahkan sama Tuhan dan Daud berpikir, bisa saja Tuhan sedang menghukum dia melalui orang-orang yang mengolok dia. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bing. Aduh, luar biasa ya. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Banyak pelajaran ya untuk sebagai orang beriman, sebagai orang yang diubah oleh Injil, bagaimana kita harus bertindak ya. Bagaimana ketidakadilan, bagaimana kita menghadapi ketidakadilan di dunia ini yang pasti setiap orang mendapatkannya ya, saudara-saudara. Dan ini menjadi kekuatan bagi kita, saudara-saudara. Biarlah kita sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita, tempat bersandar kita. Jangan pernah lepaskan Tuhan. Mungkin kita saat ini lagi dalam masalah, dalam kesulitan, dalam persoalan. Jangan coba-coba untuk melakukan atau menyelesaikan dengan kekuatan kita. Biarlah kita tahu bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan atau menyelesaikan setiap permasalahan kita. Bergantunglah kepada Dia sebelum kita mendapat jaminan bahwa Dia akan menyelesaikan setiap persoalan kita atau pergumulan kita. Berdoalah kepada Tuhan, minta kekuatan selalu kepada Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Inilah menjadi kekuatan kita, dan karena waktu pelajaran kita sampai di sini dan kita akan lanjutkan lagi nanti. Dan ya, saya ada bawa dalam nama Yesus. Amin ya. Oke, kita akan berdoa. Bentar ya, saudara.